Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pada hari ini Allah takdirkan kita semua bisa bermajlis kembali untuk thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi tidak boleh berhenti sampai kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi thalabul ilmi tidak boleh berhenti sampai kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa taala diberhentikan dalam keadaan tetap thalabul ilmi. Karena insyaallah kalau diberhentikan ruh kita dalam keadaan thalabul ilmi, insyaallah masuk kepada bab husnul khatimah. Ya. Jadi thalabul ilmi itu di mana saja, tidak mesti di sini. Ya, tidak mesti di tempat ini saja. Mau di luar, mau di dalam, di mana saja. Tetap selama kita hidup harus terus thalabul ilmi. Bahkan ikhwatu iman, orang yang sudah punya ilmu pun harus tetap menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu bagaimana cara supaya bisa mengamalkan ilmu. Paham ya? Orang yang menuntut ilmu atau orang yang banyak ilmu tetap harus belajar ilmu. Ilmu bagaimana agar bisa mengamalkan ilmu. Karena banyak para thalabul ilmi hanya senang menuntut ilmu, tapi mereka tidak senang mengamalkan ilmu. Ini musibah besar. Banyak yang belajar sunnah gitu. Ketika ditanya, antum saum ayyamul bid? Belum, Ustaz. Terus kapan terakhir? Belum pernah. Bagaimana? Ya, ketika bertanya tentang ayyamul bid dengan detil, tapi belum pernah mulai. Ini tidak boleh seorang penuntut ilmu hanya semangat menuntut ilmu. Ya, harus juga semangat untuk mengamalkan ilmu. Ada juga ditanya lagi, antum gimana puasa Syawal kemarin sampai hari ini? Belum, Ustaz. Maksudnya belum apa? Belum pernah. Padahal keutamaannya dia tahu. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, min faqihin wa laysa bifaqihin. Banyak orang yang faqih tapi dia enggak faqih. Faqih itu paham ilmu, tapi dia enggak paham untuk mengamalkan ilmu. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bahkan musibah terbesar orang yang punya ilmu tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmu. Maka sekali lagi, alhamdulillah kita ditakdirkan hari Sabtu ini ya bisa tetap thalabul ilmi. Ya. Mungkin yang anak tahu Sabtu, Pak. Padahal bapak-bapak ini antum semua dari Senin ke Senin thalabul ilmi terus kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus ya, anak tahunya kalau ada di YouTube aja, oh ada nih berarti thalabul ilmi. Tapi sebetulnya kan terus menerus, alhamdulillah. Bab yang akan kita bahas tentang tauhid. Jadi kita langsung, sementara pembukaan bulan yang lalu sudah, dan yang ada di buku ini akan kita bahas kembali sesuai dengan babnya masing-masing nanti. Jadi masuk ke bab kedua, makna tauhid dan macamnya. Kalau di ana di sini buku halaman 13. Bab kedua, makna
tauhid dan macamnya. Ada di situ bab berapa? 31. Dibalik berarti ya. 13, 31. Sama tapi beda. Gitu ya. Tiganya di belakang. Yang penting babnya bab 2 sama ya. Makna tauhid dan macamnya. Masih ingat bulan yang lalu tauhid itu diambil dari akar kata apa? Wahada, yuwahidu, tauhidan, atau wahada, yuwahidu, tauhidan. Kalau pakai muta'adi berarti wahada, yuwahidu, tauhidan. Yang maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu, ya, menjadikan sesuatu menjadi satu. Tapi bukan berarti bermacam-macam tapi satu tujuan. Itu belum tentu, itu nggak tauhid juga itu. Karena bermacam-macamnya apa dulu, ya. Nah, kemudian ikhwatul iman, pasal yang pertama di bab kedua adalah tauhid rububiyah. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah. Ikhlas beribadah kepadanya, menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mensucikannya dari kekurangan dan cacat. Dengan demikian, tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Setiap macam tauhid memiliki makna yang harus dijelaskan, ya, agar jelas perbedaan antara ketiganya. Baik. Jadi yang pertama A adalah makna tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang yang musyrik terhadapnya. Tauhid rububiyah, ya, yang diambil dari kata robba, ya rubbu, artinya berkembang, bertambah, ya, berkembang, bertambah. Bisa juga dimaknai menyebar, ya, berkembang, bertambah, dan menyebar. Pasti setiap yang bertambah itu ada kehidupan. Kalau kita katakan berkembang, berarti ada kehidupan. Nah, kalau di situ bertambah, berkembang, ada kehidupan, makna yang akan dibawa oleh tauhid rububiyah ini, pastikan bahwa ada yang menghidupkannya. Ya, ada yang menghidupkannya. Berkembang, ada yang mengembangkannya. Pengembangnya itu siapa? Ya, kan tadi menjadikan sesuatu menjadi satu. Pengembangnya itu siapa? Yang menghidupkannya itu siapa? Bahkan yang menghidupinya itu siapa? Maka ketika antum baca surah Qul a'udzu birabbin nas, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbi, dengan Allah yang mengurus dan mengatur manusia. Itu sudah begitu. Rabb diartikan di situ apa? Yang mengurus dan mengatur manusia. Ini maknanya rububiyah. Jadi dalam tauhid rububiyah ini mengimani bahwa ada yang mengatur, ada yang mengurus. Siapa? Langit dan bumi. Bukan hanya manusia, tapi ada yang mengatur, mengurus langit dan bumi. Terus tanya, siapa yang mengatur dan mengurus langit dan bumi? Katakan, Allahu Ahad. Hanya Allah yang Maha Esa. Itu sebetulnya kita udah selesai di situ. Tidak ada takyid, ya, tidak ada takyid. Gimana sih Allah mengaturnya? Bukan urusan kita. Bagaimana sih Allah mengurusnya? Bukan urusan kita. Karena kalau kita bertanya bagaimana Allah mengaturnya, bagaimana Allah mengurusnya, ilmu kita tidak akan sampai.
Dan ujung-ujungnya kufur nikmat. Maka cukup kita imani, besarkan, sucikan. Ya. Maka di dalam tauhid, buku tauhid yang ringkas, itu ada hadis Nabi alaihi wasallam tentang la tasubbur rih. Dilarang orang-orang yang beriman itu mencela angin. Apabila angin bertiup dengan kencang dan menakutkan, berdoalah kepada Allah, minta kebaikannya dan berlindung dari keburukan angin. Karena angin diutus oleh Allah kadang-kadang membawa kebaikan dan kadang-kadang membawa keburukan. Tidak boleh dicela. Pertanyaannya, kalau angin itu datang diutus, berarti kan ada yang ngutusnya. Berarti ada yang ngurus. Angin harus kemana angin bertiup? Ya, harus membawa apa? Kalau antum baca misalkan surah Al-Qasas Al-Anbiya, banyak kaum-kaum Nabi terdahulu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab angin. Ya? Di dalam surah Al-Haqqah, nah, itu bagaimana? Kadzabat Tsamud wa 'adun bil qaryah fama Tsamud fa ukhliqu bil taghiyah wa ma'adun fa ukhliqu bi rihin sarsarin 'atiyah. Ya, diadab oleh Allah Azza wa Jalla dengan angin yang itu membawa udara yang amat sangat dingin sampai tulang belulangnya itu dagingnya terkelupas, terpisah dengan tulangnya, Pak. Saking apa? Dahsyat itu angin yang menghembuskan udara yang sangat dingin. Jadi di Kajang nggak ada apa-apanya dengan angin yang Allah hembuskan. Kaum Ad itu nggak ada. Kalau Bapak pernah umroh itu waktu cuaca dingin sampai pecah-pecah, bahkan sampai berdarah, kita masih bisa pakai obat kan, beli obat gitu kan. Tapi angin yang Allah timpakan kepada Nabi terdahulu bergelimpangan, Pak, mati mereka kaumnya yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita paham, berarti ada yang mengurus dan mengatur bahasa Arabnya Rob, bahasa tauhidnya rububiyah. Paham ya? Makanya kan kalau boleh mencela, kita di manusia ini pencela, Pak. Ya, manusia itu pencela, Pak. Kalau boleh pencela, boleh alhamdulillah. Bayangin, kita masuk ke rumah orang, ya. Begitu masuk, Pak, semua yang ada di rumah itu dicela. Kira-kira gimana tuh tuan rumahnya? Begitu masuk, Pak, kok pintunya kenapa ngadep sini, Pak? Ya kan? Terus pintunya kenapa dua, Pak? Terus jendelanya kenapa sebelah sini? Terus gordengnya kenapa warna seperti ini? Gimana tuh? Yang punya rumah gimana kira-kira? Jengkel gak? Nah itu kan sebetulnya manusia tuh diajak mentauhidkan Allah supaya nggak seperti itu. Karena karakternya seperti itu, Pak. Gitu. Banyak mencela. Allah tuh bukan cuma yang punya rumah, Pak. Yang punya langit dan bumi dan seluruh isinya. Tauhidkan Allah. Dalam sifat apa? Dalam tauhid yang pertama, rububiyahnya itu. Ya, Masya Allah. Anak punya anak, alhamdulillah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang anak yang pertama usia 22. Itu tingginya 185. Coba lihat abinya. Kosir. Emaknya nggak jauh dengan abinya, kosir. Kosiro. Nah, makanya orang kan kadang-kadang begini. Ada juga, ini bener anaknya apa bukan? Coba nih, ini manusia tuh kan? Manusia tuh kan? Ke bapak enggak, ke emak enggak. Ini kita harus bertauhid di sini. Dulu Arab Baduy pernah ada yang bertanya kepada Nabi alaihissalam seperti itu. Kenapa? Bapaknya putih, bapaknya hitam, emaknya hitam. Kemudian punya anak putih. Dicela oleh orang-orang di situ. Ini jangan-jangan selingkuhan ini. Nah, kenapa bapaknya hitam, kulitnya, emaknya hitam, kok anaknya putih? Dia mengadu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Dengan kebijaksanaannya Nabi alaihissalam, kata Nabi, kamu punya unta gak? Punya ya Rasulullah. Terus banyak anaknya, banyak. Kulitnya unta tuh gimana? Satu warna? Enggak. Ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang kuning. Itu kan kata Nabi, begitu juga manusia. Ya emaknya unta itu kan hitam tuh kulitnya, coklat-coklat kedua-duanya. Kok ada anaknya yang warna hitam? Ya kan? Manusia juga demikian. Maka tidak boleh dicela. Apalagi berburuk sangka. Ini anak siapa? Gak nurun ke bapaknya, gak nurun ke
Nah, lalu Nabi katakan, mungkin kata Nabi SAW, jadinya kakeknya atau di atas kakeknya itu ada unta tuh yang kulitnya warna hitam, maka anaknya seperti itu. Kita pun demikian, Pak. Anak ternyata dari abi anak sendiri di Garut. Terus kakeknya istri anak itu tinggi-tinggi semua. Ya, nah anak ini ngikut ke Umi Qosiro. Ya, Qosiro, maka anaknya tiba-tiba 185. Gak percaya, Ustaz, kok anaknya tinggi banget? Ya, itu ya. Antum kalau bilang pendek ke anak, pendek aja lah, jangan bilang anaknya tinggi banget kan gitu ya. Ini pakai bahasanya kinayah segala macam kan gitu ya. Masya Allah. Ini tidak boleh mencela. Ya boleh mencela. Ini kita diajak dimanapun kita, selama didengar dan dilihat oleh mata, maka tauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah. Kalau enggak, tidak dengan rububiyahnya, kita terjerumus kepada kesyirikan, gitu kan? Kepada kesyirikan. Banyak kan hari ini, Pak, yang bapaknya ganteng, istrinya ganteng, anaknya jelek. Bahkan ada sebaliknya, ya, bapaknya jelek, emaknya jelek, anaknya ganteng. Coba, kalau nggak tahu itu rububiyah gimana tuh? Wah, ini jangan-jangan nih. Gitu? Jangan-jangan nih. Ini harus disatukan perkara tersebut menuju satu titik, yakni mentauhidkan Allah. Ya Allah Maha Kuasa. Ya Allah Maha Kuasa. Dan kita tidak boleh mencela apapun ciptaan Allah. Karena Allah berkehendak. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki, dari mulai yang bagus sampai yang jelek. Tujuannya apa? Allah ingin menunjukkan bahwa aku tuh kuasa ala kulli syai'in qadir. Jangankan yang bagus aku, menciptakan yang jelek aja kuasa. Sementara kalian wahai manusia, jangankan menciptakan yang bagus, bikin yang jelek pun nggak bisa. Betul ya? Ya. Kalau ketemu orang jelek jangan dicela. Bikin yang bagus nggak bisa, yang jelek pun nggak bisa. Sementara Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini tauhid rububiyah. Ini baru satu sisi. Pokoknya kalau nggak bisa itu puasa kita, puasa mata, puasa telinga, puasa kata-kata ya. Kenapa? Karena khawatir mencela. Kalau sudah mencela Allah. Begini ikhwan. Anak kemarin bahas tentang hal ini. Ada yang pernah buka di media sosial umpamanya atau Google lah gampang. Burung hantu itu nama aslinya burung apa? Ada pernah buka? Atau nggak pernah buka antum? Ikut-ikut aja. Hah? Burung hantu. Mungkin spesies gitu ya. Mataelah. Ini nama, ini mungkin nanti habis ngaji cobalah ada googling. Ini ilmu. Sebetulnya nama aslinya itu burung hantu itu apa gitu. Begini, kalau ada orang yang melakobkan ke burung tersebut burung hantu, kira-kira lakob yang bagus apa jelek? Jelek dong, berarti mencela. Mencela kan? Karena kalau hantu kan jelek. Coba dosanya apa burung itu? Loh, tiba-tiba kita ikut karena mukanya kayak begitu, mohon maaf ya, ini kan nggak boleh kita. Lalu kita katakan ini mirip hantu, mencela. Itu sudah membumi mencela burung tersebut. Berapa banyak dosa kita ikut mencela? Coba cari mestinya. Karena pasti ada namanya tuh di ahlinya tuh. Ya, ahli itu pasti ada namanya. Ya, ada namanya. Jadi tolonglah sekarang, ya, kalau ada nanya begitu hinggap di halaman rumah di pohon ada burung itu. Pak, burung apa namanya? Bapak jawab burung wallahu alam. Ya kan belum tahu betul namanya. Daripada ikut mencela burung hantu. Belum tentu dia namanya. Kan lebih aman wallahu alam. Begitu yang ngerti sunnah. Jangan ikut-ikutan mencela. Orang yang namanya jelek misalkan kan nggak boleh. Ya kan? Sejelek-jeleknya manusia yang memanggil saudaranya dengan apa? Panggilan yang buruk. Karena boleh. Belum tentu nama aslinya burung hantu. Karena mungkin mukanya sekarang juga orang Indonesia memang benar hantu tuh kayak seperti itu modelnya. Kan belum tentu juga, Pak. Ya, coba di sini ada yang pernah melihat hantu. Beneran. Berarti kan salah juga kalau itu dibilang hantu kan. Sudah dua dosanya tuh. Jadi kita memurnikan tauhid rububiyah dari hal yang kecil, Pak. Karena Nabi juga mengajarkan seperti itu, coba. Kalau dalam fikih Nabi sampai apa namanya? Air mani yang nempel di kain sarung dijelaskan oleh Nabi tentang hukumnya. Apakah ini najis, apakah tidak? Bagaimana cara mensucikannya? Masya Allah kan?
Jadi tidak boleh hanya ikut-ikutan tanpa ilmu, dilarang kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tidak boleh kita berfatwa menyebut sesuatu tanpa ilmu. Enak banget di mana-mana dia bilang burung hantu. Kan belum tahu persis. Ayo berhenti. Kalau belum tahu jangan. Ya, pokoknya wallahu alam. Wallahu itu aman, lebih aman, Pak. Ya. Apakah misalkan dia gak akan menghujat di hadapan Allah? Ya Rob, semua orang menuduh saya hantu. Ya. Apakah saya diciptakan oleh Engkau tidak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Ya. Oh, kita bilangnya enak banget menurut dia, seakan-akan tidak ada. Ya, hantu itu apa manfaatnya, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, hantu beneran itu. Manfaatnya ada nggak ada kan? Seakan-akan kalau nuduh burung hantu, burung yang tidak ada manfaatnya. Bahaya juga kan secara tauhidnya, rububiyah. Padahal Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ada yang batil, gak ada yang sia-sia, Pak. Hati-hati dengan kalimat itu. So, sekarang diluruskan dengan benar dah. Ya, omongan kita segala macam dan keyakinannya. Kalau belum yakin betul, tidak boleh berfatwa, dilarang itu. Analisa dulu, baru kita katakan. Kalau ya, pokoknya nantilah pulang ini googling apa nama asli. Nah, itu ya. Lumayan kan dapat ilmu Bapak dakwahkan, sehingga jangan lagi menyebut lakob burung hantu karena satu jelek, ya itu mencela, kedua kita tidak memberikan manfaat. Padahal Allah menyebutkan di Quran, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan segan, tidak akan malu menciptakan makhluk lalat yang kecil, bahkan lebih kecil dari lalat. Maknanya apa? Manfaatnya ada. Ya, sementara orang kafir mengatakan, untuk apa Allah menciptakan lalat? Gak ada manfaatnya, padahal banyak manfaatnya. Bahkan kata Allah yang lebih kecil dari itu juga ada manfaatnya. Malah kita katakan tidak bermanfaat. Ya. Jadi kesyirikan itu tidak seperti dulu hari ini. Menyembah berhala jelas. Gitu kan? Hari ini banyak dari ucapan kita. Ya kan? Syirik yang keluar dari keimanan itu disebabkan ucapan. Itu banyak. Termasuk yang tadi. Jadi Anda kasih analogi lagi tentang tauhid rububiyah ini. Ikan. Nih kita ngomong ikan. Yang ngasih nama ikan sapu-sapu siapa? Siapa? Memang betul namanya ikan sapu-sapu. Atau jangan-jangan mungkin awalnya kehabisan kosakata. Karena dia lihat ikan itu ditaruh di kolam, kemudian lumutnya habis semua. Jadi dinisbatkan, ya, diumpamakan, ya, tasyabbuh, ikan itu membersihkan, maka disamain seperti sapu. Maka kita sebut ikan. Mungkin harus cerdas juga kita, ya, menganalisa itu. Karena Imam Syafi'i juga cerdas. Imam Syafi'i itu nggak pernah sembarangan bicara. Analisa dulu, Pak. Pasti dianalisa itu. Kalau positif, alhamdulillah kan. Tapi kalau negatif yang memang tidak bermakna sama sekali, berarti kita udah mencela. Padahal ada yang mengurus, ada yang mengatur. Sesuai dengan ilmu Allah maha tinggi, maha luas. Tidak mungkin menciptakan sesuatu tidak ada manfaatnya. Ya? Lalu tiba-tiba kita yang awam segala-galanya menuduh apa yang diciptakan Allah tidak ada manfaatnya. Di mana tauhid rububiyahnya? Paham ya? Jadi sekarang pokoknya banyakin wallahu alam lah. Ya. Tapi jangan pasif. Minggu ini wallahu alam, besok harus ada jawabannya. Apa sebenarnya gitu kan? Harus ada jawaban. Nggak mungkin nggak ada jawabannya ya di bumi ini, ya. Karena segala sesuatu ada isimnya, ada namanya. Allah aja memiliki nama banyak ya. Harus kita telah. Itu burung, kemudian ikan, masih banyak. Pokoknya jangan mencela. Jangan, baik rupanya seperti apa, pokoknya tidak boleh mencela itu, karena Allah yang mengurus, Allah yang mengatur. Ya, kita yang jelek pun kita nggak bisa ngasih nafas. Ya, bahkan kita kalau ketemu makhluk yang sangat jelek, ya, itu juga kita nggak tahu makanannya apa. Ya, mereka makan. Dan ada makanan khususnya. Kenapa? Karena ada yang mengatur. Siapa? Rob. Ya, maaf. Ikan cupang tuh makanannya apa? Anaknya cacing apa cucunya cacing? Cu itu ya. Baik. Hah? Bentik ya, bentik nyamuk. Jentik itu jentik nyamuk ya. Nah, coba. Begitulah Allah. Ya kan? Kalau makhluk yang Allah ciptakan, Allah yang ngurus kan, mengatur, satu makanannya sama. Gimana kira-kira? Katakanlah Indomie semuanya gitu. Gimana sih?
Dan ini di satu sisi manfaat untuk makhluk tersebut, manfaat untuk manusia, gitu kan? Ada orang yang sekarang budidaya cu tadi, akhirnya dijual, ya kan? Sekarang, mohon maaf, pernah nyamuk itu musnah dengan satu obat, habis. Tapi obatnya berapa macam hari ini? Banyak. Tetap nyamuk ada. Ya, padahal obat itu untuk apa? Sampai yang bikin obat tuh bikin iklan mungkin pusing juga. Gimana biar menarik ya? Ada yang sekali semprot, tewas. Ada yang mungkin cuma ditunjuk gitu nyamuk, tewas. Gitu kan? Udah apa-apa, asal jangan bohong aja. Ya kan? Asal jangan inovasi. Tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla tetap nyamuk ada. Coba. Kenapa? Karena bukan yang membunuh itu bukan dia. Yang menghidupkan dan mematikan itu yang mengurusnya, yang menciptakannya. Ini tauhid rububiyah Allah Azza wa Jalla. Silahkan manusia berinovasi dengan apapun karena Allah katakan ada manfaatnya untuk apa? Kelangsungan hidup manusia. Masya Allah coba. Katakanlah satulah baygon. Yang dibakar tuh baygonnya. Ada namanya? Itu di situ aja karyawannya berapa ratus, berapa ribu. Itu berapa ribu. Kalau rata-rata pakai WMR Tangerang udah berapa? Ya, belum GM-nya, belum direkturnya, belum direksinya. Berapa itu? Gara-gara apa, Pak? Allah ciptakan apa? Berarti dia itu dengan izin Allah hidup karena apa? Masya Allah coba. Ini tauhid rububiyah. Mestinya yang kerja-kerja di seperti itu malah makin cintanya luar biasa kepada Allah. Terima kasih ya Rob, terima kasih ada nyamuk. Bahkan mungkin boleh jadi dia di jalan terima kasih ke nyamuk. Ya, begitu nyamuk, terima kasih lagi nyamuk. Saya ternyata sampai bisa punya mobil segala macam karena saya bekerja di mana? Masya Allah. Coba ini tauhid rububiyahnya itu, Pak. Masya Allah, coba. Ini tauhid rububiyah. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla setiap 5 waktu itu ngucapin apa? Yang menjadi rukun dalam sholat. Alhamdulillahi Rabb. Ya, segala puji milik Allah Rabb yang mengatur, yang mengurus, yang memelihara manusia. Kalau kita katakan rububiyah. Gitu ya. Masya Allah. Itu nyamuk tuh luar biasa ya. Ternyata sudah pakai fogging ya. Fogging apa itu? Ya, itu terus disemprot satu RW gitu kan. Yang mati ya mati dengan izin Allah. Yang sembunyi ya. Begitu foggingnya habis keluar lagi. Orang kaget tuh. Nggak mati juga ya. Bukan nggak mati, Pak. Ya. Kita kasih analisa. Antum pernah dengar sejarah ketika perang Uhud, berapa sahabat yang meninggal? Karena lupa atas komando Rasulullah SAW. Berapa orang? Ya, hanya 70 orang. Karena Nabi mau pasukan 950. Yang 300 bersama Ubaidillah bin Salul itu pasukan munafik yang kabur waktu itu ketika perang Uhud. Sehingga dia kabur sampai di Madinah, ya, mereka mengatakan andai kata kalian itu tidak ikut perang bersama Nabi, maka tidak akan meninggal dan tidak akan terluka. Maka ada di dalam bab tauhid nanti tidak boleh berkata-kata dengan kalimat andai kata terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Masih lama babnya ya. Sebulan sekali ngajinya. Masih lama, Bang. Tapi supaya paham dulu ini. Jadi tidak boleh ada andai kata itu dilarang. Dan itu mereka. Nah, itu ya. Kalau sudah terjadi qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tapi kalau belum ada dia khiyar, boleh memilih. Ya, misalkan antum nikah, tiba-tiba sudah nikah kok istrinya doyan jajan, bawel, ya senang ngutang ke warung gitu kan. Antum jangan mengatakan, waduh nih andai saya nggak milih dia jadi istri, itu nggak boleh. Kalimatnya qadarullah wa ma syaa fa'ala. Tapi kalau sebelum nikah, nah boleh milih. Masa yang ganteng kok dapat yang kayak begini umpama itu kan nggak boleh juga begitu. Kenapa? Ya sudah, Pak. Silakan. Untuk ini kan Bapak untuk ini maksudnya. Anda tahu jawabannya itu masna wa thulatsa wa ruba itu. Boleh milih lagi 1, 2 atau 3 gitu. Panjang urusannya kalau ini. Masya Allah. Ini itu sampai di situ Pak rububiyahnya, gitu ya. Jadi ternyata yang meninggal itu cuma 70 orang. Itu pun karena pasukan sniper Nabi itu kan ada snipernya 50 orang. Ditempatkan di Jabal Uhud turun. Ya, turun ke bawah karena sudah melihat sudah menghancurkan pemegang bendera. Karena strategi perang dulu begitu. Bukan masalah musuh kabur semuanya, tapi siapa yang memegang bendera itu lumpuh. Kalau sudah memegang bendera lumpuh, maka dikatakan menang. Yang lainnya kabur. Itu pasukan musuh itu 3.000 Pak di Uhud itu. Sehingga turun yang 50 ini ternyata di situ ada Khalid bin Walid. Ya, di situ
Dan dia membawa 200 orang pasukan. Belum masuk Islam itu. Belum masuk Islam. Akhirnya dia manuver nyerang. Akhirnya 70 orang. Qadarullah wa masyafa'ala syahid. Sisanya 530 bersama Nabi pulang karena terdesak, dan di Madinah, sampai di Madinah ternyata yang 530 tidak satu orang pun melainkan membawa 2 luka sabetan pedang. Nah, datanglah tadi yang munafik tadi. Coba, andai kata kamu gak ikut Nabi, maka tidak akan kena sabetan pedang, gitu maknanya. Itu artinya tentang kematian, Pak. Tidak semua meninggal kan? Justru yang hidup tuh pasti lebih banyak daripada yang itu, Pak. COVID kemarin, Pak, beritanya coba berapa yang meninggal tuh? Sebetulnya yang hidup lebih banyak daripada meninggal. Wallahi itu. Ya. Yang hidup lebih banyak daripada yang meninggal. Walaupun yang hidup tuh takutnya lebih takut daripada yang meninggal, Pak. Kalau yang meninggal kan udah nggak takut lagi. Udah meninggal. Gitu ya, udah meninggal gitu. Tapi takutnya luar biasa. Wallahi tetap yang hidup tuh pasti lebih banyak. Kenapa? Allah paham. Ekosistem dunia ini habisnya harus dengan kiamat, bukan dengan ujian itu. Harus dengan kiamat. Kalau kiamat, kullu man 'alaiha fan, gitu kan? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah, selesai semua, Pak. Langit dan bumi. Tapi dengan musibah itu jangan takut, Pak. Jangan seganas apapun musibah, pasti akan lebih banyak yang hidupnya daripada yang meninggalnya. Pun nyamuk pun demikian. Ya, yang mati hanya sedikit dengan obat apapun. Yang hidup, dan jangan lupa yang hidup itu juga Allah takdirkan berkembang biaknya lebih masih besar lagi, Masya Allah. Sekarang yang kena gini, Pak, yang melahirkan 2, 3. Habis COVID ini, banyak yang melahirkan 2, 3, 2, 3. Mengganti yang meninggal kemarin. Ini dengan izin Allah, dengan rububiyahnya Allah. Maka bagi jamaah teman-teman yang usia sudah di atas 40, ada yang di atas 40? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau yang di atas 40 itu, kalau memang tentang urusan dunia, kalau ada target yang belum tercapai, jangan terlalu menggebu-gebu. Ya, kenapa? Karena target kita yang sebenarnya kalau sudah di atas 40 itu kematian. Itu yang harus kita usahakan dengan baik. Ya, kalau sudah di atas 40 gitu ya. Itu. Pokoknya itulah. Dapat di waktu itu kita syukuri, manfaatkan di jalan Allah, gitu kan? Dakwahkan. Kalau belum, jangan terlalu ngoyo, apalagi menyesali apa yang tidak tercapai target kita dalam urusan dunia. Karena tadi, target kita yang sebenarnya adalah kita sedang ditarget oleh malaikat maut. Benar ya? Kita sedang ditarget oleh malaikat. Wah itu. Dan malaikat maut itu tidak mau tahu, Pak. Mau sedang apa, di mana, pedih rasanya coba. Ada orang yang sedang ngisi bensin di pom bensin ya, pedih. Ada yang sedang bercengkrama dengan keluarganya di meja makan, pedih tuh, Pak. Ya, itu targetnya. Kecuali antum yang masih muda-muda ya. Bukan berarti yang muda nggak duluan. Tergantung juga. Ya. Tapi itu kita belajar tauhid hari ini ya, ala kulli hal semua. Karena wallahi, Pak, urusan di hati ini zaman dulu dan sekarang, jangan zaman para sahabat pun juga sama. Yang mereka bermajlis bersama Rasulullah, tetap urusan dunia itu kadang-kadang lebih besar daripada urusan akhirat. Itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Maka murnikan tauhid di situ. Baik. Yang ketiga, tentang tauhid rububiyah ini, ketika Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Cukupkah Allah menciptakannya? Tidak. Ternyata Allah menciptakannya, Allah menghidupkannya, Allah mengaturnya, Allah merawatnya. Ada di situ Az-Zumar 62 di bawah yang tadi. Ya. Tidak hanya menciptakan, tapi merawat, mengatur, mengurus. Apalagi berkaitan dengan manusia yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai besok di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tetap ambil adil untuk orang yang beriman. Contoh. Di dalam kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Bab yang pertama tentang kematian. Beberapa hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hibban juga Syekh Nasiruddin Al-Albani, ternyata sakaratul maut, orang-orang muslim yang punya dosa itu justru akan lebih berat rasa sakit sakaratul mautnya dibanding dengan orang-orang
Afif. Jadi tidak boleh kita berprasangka buruk kepada orang-orang Islam, kemudian meninggalnya sakaratul mautnya berat. Kenapa? Di hadis di situ jelaskan, ketika Allah yuridullahu bi khair, menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan timpakan, Allah habiskan dosanya ketika sakaratul maut. Sehingga orang tersebut kembali menjumpai Allah Azza wa Jalla tanpa membawa dosa. Ini kasih sayang Allah, berarti ini ada rububiyah. Ada pengaturan, pengurusan dari siapa? Allah. Yang anak katakan, bukan hanya kita hidup saja, sampai ketika sakaratul maut, bahkan sampai besok di mana? Di mahkamah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Dalam ini kan kadang-kadang banyak orang buruk sangka ya. Kenapa nih dia rajin sholat, sodakohnya banyak, tapi sakaratul mautnya susah. Justru itu kasih sayang Allah. Karena apa? Allah ingin menghabiskan dosanya ketika sakaratul maut, biar dia berjumpa Allah tanpa membuat dosa. Ya, ala kulli hal, apa saja ujiannya. Ya, maka anak gak setuju kalau ada orang meninggal dunia, kemudian sakaratul maut malah ditambah sakit. Ya, digebukin pakai daun kelor, digebukin pakai bambu kuning, digebukin pakai talas hitam. Ya, kan ada itu. Loh, kenapa? Karena dia pakai susuk. Biar gampang meninggalnya. Gak ada. Ya? Karena Allah sudah menjelaskan, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia itu ada ajal. Apa ajal itu? Waktu yang sudah ditentukan. Tidak mungkin malaikat maut ya terhalang mencabut seseorang karena susuk. Enggak. Enggak ada dalilnya. Misalkan malaikat mau nyabut, mundur. Kalau ada susuk. Enggak. Ya, enggak. Enggak ada. Dan seakan-akan begitu kan? Sehingga harus pakai apa tadi? Daun kelor. Padahal Anda lihat, coba antum lihat daun kelor itu kekuatannya di mana? Gak ada. Rapuh. Rapuh kan? Makanya kalau ada daun kelor itu yang enak diambil, bukan pakai gebugin orang sakaratul maut. Di sayur campur jagung. Jagung manis itu ya, itu tambah stamina, malah bagus. Yang punya darah tinggi juga bisa turun. Kan begitu. Ya. Wallah alam, tanya sama Ustaz Abu Muhammad. Ini kan bagian herbal itu ya. Bagian herbal. Ya begitulah. Anak punya 2 pohon di rumah itu. Daun kelor. Banyak yang minta. Tapi anak tanya, jangan untuk yang sakaratul maut. Ya, nggak manjur. Yang manjur untuk orang yang masih hidup. Minimal insya Allah kenyang. Gitu ya. Ini kan logikanya di mana, Pak? Orang yang sakaratul maut, katanya ada susu, bisa cepat matinya karena di mana kan? Kalau pakai bambu kuning masih lumayan masuk akal lah ya. Digebukin, kenceng ya. Jangan satu dong, gulpuk gitu. Cari orang yang gede badannya ya, gebukin itu, masuk akal. Mati dia. Ini kadang-kadang kalau bukan dari Quran dan Sunnah begitu. Mengada-ngada sehingga jawabannya nggak ada, nggak jelas. Gitu ya. Nggak jelas. Justru tadi, kalau dia beriman kepada Allah, kan kita nggak tahu di akhir hayatnya. Mungkin dalam sakitnya itu dia terus merengek bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika sakarat ditambah sakit lagi untuk apa? Menghabiskan dosa-dosanya. Gitu ya. Maka disebutkan, kalau meninggal bagi orang yang beriman itu disebut dengan diafah, jamuan dari Allah. Tetapi ketika dia orang beriman meninggal, sakaratul mautnya susah, tidak meninggal mendadak gitu, maka dia bagian daripada rahmat Allah karena dosanya dihapus oleh Allah. Maka itu kata Nabi, ya, ajaban li amril mu'mini, kata Nabi. Aku takjub tentang urusan orang yang beriman, ya kan? Apabila diuji dia bersabar, apa dapat nikmat bersyukur, itu kan? Ternyata bukan cuma itu, sakaratul maut juga membuat takjub. Ya kenapa? Dia meninggal mendadak adalah jamuan dari Allah. Meninggal sakaratnya sakit adalah rahmat, kan Allah sayang kepadanya, dihabiskan dulu dosanya, Masya Allah. Maka pokoknya urusan orang beriman ajib. Takjub, yang membuat takjub adalah para malaikat. Kalimatnya itu karena ada yang mengurus dan mengatur, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini. Ya, pokoknya jangan salah sangka lagi. Dan boleh terbersit di sini. Karena itu bagian akidah. Oh iya nih, jangan-jangan sodakohnya nggak diterima nih. Kenapa? Matinya susah. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Sekarang siapa di antara kita, ana dan antum yang punya dosa? Pasti punya dosa, ya kan? Volumenya, intensitasnya yang berbeda gitu kan? Nggak mungkin hari ini kita nggak punya dosa, nggak mungkin, Pak. Ya. Apa kalau jalan motor itu kemana-mana nggak punya dosa? Banyak, Pak. Maksiat kecil banyak kan? Banyak, banyak. Ya kenapa ya? Kita kan di jalan umum. Apa antum kalau lihat akhwat yang pakai celana pendek nggak dilihat? Nggak sengaja ya?
Nggak sengajanya 5 kali ceritanya. Mana ceritanya? Kan itu maksiat juga. Ya, maksiat juga. Kalau ngerunduk dia nabrak. Gitu kan? Nabrak gitu. Maka diajarkan oleh Nabi dan Quran, ghaddul basar, pejamkan mata. Mata apa? Mata zahir dan mata batin. Mata zahirnya pejamkan, mata batinnya, hatinya pejamkan. Kenapa? Hati-hati, ada yang mengurus dan mengatur. Gitu kan? Ada konsekuensinya semua. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im, ada konsekuensinya. Ini. Yang keempat di sini tentang Allah khaliqu kulli syai. Dilihat Hud yang bawah 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah sesuatu binatang yang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Masya Allah. Ada pernah Bapak yang antum yang kesulitan cari tukang sol ketika butuh banget pengen sepatu di sol mau dipakai? Pernah? Pernah ya? Ketemu gak tukang solnya? Gak ketemu. Sementara ketika sepatu tuh gak mau di sol, dia lewat ke depan rumah. Krotok-krotok, sol sepatu. Soal sepatu begitu kan? Kita antai aja. Udahlah pada bahkan ketika itu gak butuh sama sekali. Bahkan mungkin ada orang yang terganggu. Hati-hati tauhid rububiyah. Ya kan antum merasa terganggu. Kenapa? Loh, suatu waktu kita membutuhkan apa? Ada kasarnya dia yang bermanfaat. Jangan. Mestinya apa Pak orang beriman ketika dengar soal sepatu sementara kita lagi kan butuh. Alhamdulillah ternyata masih ada soal sepatu. Masya Allah. Kenapa? Suatu saat butuh. Kenapa? Ada rububiyah Allah. Pernah gak begitu? Berisik nih tukang soal. Ya, dicari loh Pak. Ya. Masya Allah. Tukang soal tuh di tempat Anda tuh mangkal. Di terminal tuh. Tapi ketika butuh nggak ada, ditanya kemana? Pulang kampung ke Garut. Mohon maaf, satu kampung dah. Pulang kampung ke Garut semuanya. Lagi butuh. Sepatu mau dipakai lagi badminton. Ya kan? Tukang solnya nggak ada. Masya Allah. Padahal tukang sol nongkrong cari duit. Yang sepatunya jebol cari tukang sol. Tapi di sini wa ma min dabbatin illa Allah rizquha. Tidak ada satu hewan pun yang melata kecuali rezekinya di tangan. Karena belum rezekinya Pak, sama mencari. Ya. Anta turid, wallahu yurid. Kamu berkehendak, Allah juga berkehendak. Maka satukan kehendak Allah dengan kehendak kita. Jangan kehendak kita ingin diatur oleh Allah. Ya kan? Harusnya kita apa? Ikutin kehendak Allah, jangan ngikutin kehendak kita. Gitu kan? Ada syukuri, gak ada sabari. Pokoknya antum dalam urusan rububiyah ini, urusan rezeki, jangan mencela ketika antum ada. Karena suatu saat pasti butuh. Ada orang mencela jamu kelutuk, jamu kelutuk tuh. Ya, jeprah amat ini ya. Tanya kalau jeprah tuh gak butuh, ternyata istri antum hamil. Tengah malam pengen jamu kelutuk coba. Nyari gak ada, Pak. Ayat ini antum pahami, ayat ini surah Hud ini. Ya, kasih tahu istri antum. Pakai. Begitu dia, Bang, cariin jamu kelutuk, antum bacain ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Istri antum nanya, minta jamu kelutuk, Bang, bukan itu. Antum jelasin tauhidnya. Ini tauhid rububiyah. Jelasin. Gitu ya. Mintalah yang gampang. Karena Allah kasih musimnya. Ini gak musim. Dan jangan yang susah-susah. Kenapa? Antum kasih hadisnya lagi sama istri antum. Yassiru wala tu'assiru. Permudah istriku, jangan dipersulit. Ini antum kalau ngaji begitu sama istri. Jangan kalah terus sama istri kan. Sudah belajar tauhid, belajar ilmu banyak, kalah terus. Bagaimana? Jadinya kalah dalil kan. Berarti akhirnya takut sama istri, diatur sama istri. Kan tidak boleh seperti itu. Kasih dalil sambil antum ngajarin tauhid. Kan begitu. Tidak boleh celah. Ya. Kadang-kadang hati tergerak begitu kan. Mencela karena banyak itu kan. Sementara suatu tidak ada, malah kita cari. Butuh gitu kan. Bahkan ada orang bilang butuhnya setengah mati. Ya kan? Bohong juga kalimat itu. Butuh setengah mati itu apa? Ya kan? Memang ada orang mati setengah. Ya kan? Ini suka berlebihan. Nah, itu urusan rizki, urusan Masya Allah, karena lebaran kemarin tuh ya, sampai malam cari tukang cukur. Iya ada, tapi penuh semua Pak. Alhasil pengen tampil beda itu, rambutnya di depan istri, bukan yang lain ya. Di depan istri itu, pengen sedikit ganteng itu, gak dapat Pak. Karena penuh semua, coba. Saya punya duit, tukang cukur juga nyari duit. Allah gak pertemukan pada hari itu. Kenapa? Karena rezeki orang sudah Allah cukupkan. Mungkin ketika datang anak dia berlebih, mungkin baik menurut Allah. Masya Allah ya. Mungkin tukang cukurnya baik, tapi menurut Allah, kamu kalau berlebih untuk iman kamu ini hari ini gak baik. Kalau berlebih.
Jadi iman ini semuanya dengan rububiyahnya Allah. Pokoknya hidup tenanglah. Ya musyuna ala ladi hauna. Hidup di atas bumi itu enak. Kenapa? Karena kita mentauhidkan Allah dengan rububiyah. Nggak mungkin kalau bukan punya kita. Mau apa lagi coba ikhwan? Mau apa lagi? Semua tolak Allah udul. Ya, diatur segala macamnya. Ya, punya kita ya punya kita. Punya orang jangan dimiliki oleh kita. Ya, dan jangan juga kita pengen memiliki punya orang lain apa sampai iri juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, karena belum tentu baik. Kalau kita miliki, syukur yang ada yang datang ke Maidah. Maidah itu ke meja kita hari ini. Gitu. Masya Allah. Ini pahami dengan baik. Karena yang paling banyak hari ini kufur nikmat itu gara-gara tauhid rububiyah. Ya, gara-gara tauhid rububiyah. Tahun 2001 ada penerimaan salah satu pegawai, gitu ya, termasuk anak di dalamnya, ternyata harus bayar 12 juta. Harus bayar 12 juta. Nenteng map kuning itu. Anak dulu. Yang nerima Ustadz. Kata Ustadz ke Ustadz. Kata Ustadz ke Ustadz. Ini kalau gak diterima, dijamin duitnya kembali. Ya. Anak tegas. Nah, kan antum juga tahu. Ya, kata beliau, ya kalau mau ya silakan, nggak masalah. Ternyata ada khiyar juga tuh, suruh memilih. Nah enggak lah. Hanya beliau masuk jadi kepala. Cepat jadi kepala tuh cepat. Ya. Sudah jadi kepala ketemu lagi. Ji, kita panggil Ustaz lagi. Ji, punya duit gak 75 juta? Ini pengen jadi kepala supaya deket dengan rumah anak. Kata dia, pokoknya 2 bulan balik lagi nih. Dulu aja 12 juta anak gak punya. Apalagi 75 juta gitu. Saya bilang, antum gak cukup punya kepala beberapa itu. Ya kan udah punya kepala, cuman jauh, pengen kepalanya dekat. Itu bayar 75 dan dia jamin 2 bulan balik. Dari mana? Ya? Dari mana? Itu coba kalau kita tahu rububiyah nggak begitu, ikhwan. Nggak begitu. Ya? Kalau tahu rububiyah nggak begitu. Dalam cari rezeki itu nggak begitu. Ya. Itu tanda gak syukur, akhirnya menghalalkan segala cara. Lalu Allah tuh ditiadakan. Dari sahabat haram hukumnya. Menyuap itu haram hukumnya. Dan semua yang bertransaksi dalam suap itu haram hukumnya, diancam oleh Allah, dilaknat oleh Allah, gitu kan? Kenapa bisa demikian? Karena tidak syukur nikmat. Orang yang tidak syukur nikmat berarti dia tidak mentauhidkan dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Itu jelas. Karena dia pengen seperti A, seperti si B, seperti si C. Di mana tauhid rububiyahnya Allah? Ya. Padahal kata Nabi, barang siapa yang bangun di waktu subuh, badannya sehat, ya kan, ya, punya makanan untuk hari itu, ya kan, ya, maka dia dianalogikan oleh Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang paling kaya. Versi apa? Versi Nabi alaihi salatu. Cukup sederhana Islam itu untuk mentauhidkan tubuh sederhana. Bangun tidur, punya badan sehat, punya makanan untuk pagi itu saja, ya. Atau kutu yaumihi untuk hari itu saja. Kata Nabi, dia orang kaya. Sederhana, Pak. Karena hari esok bukan punya kita, Pak. Ya, hari esok bukan punya kita. Bukan punya keluarga kita, bukan. Pikirkan untuk hari ini. Makanya pernah antum dengar gak? Yang mau ngadakin acara pernikahan, suka cari hari baik. Pernah dengar ya? Hari baiknya apa? Gitu kan? Nanyanya pasti ke dukun itu. Kan ditanya, kalau nanya hari baik, kamu lahirnya hari apa? Hari Ahad. Dihitung sama dia, berapa jatuhnya? Anak gak tahu lah, mudah-mudahan gak usah tahu juga. Pokoknya hari baik. Berarti kalau ada hari baik, kata mereka, ini hari yang lain tidak baik. Pertanyaannya, kawan, ada gak hari tidak baik? Ada. Apa itu hari tidak baik? Di mana di hari itu kita bermaksiat kepada Allah. Itu hari tidak baik. Ketika kita melakukan kesyirikan, kebid'ahan gitu kan, itu hari tidak baik. Bahkan jam tidak baik, bahkan waktu tidak. Lalu waktu yang baik yang mana? Setiap hari, setiap waktu yang kita terus mentauhidkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, maka hari itu, jam itu, detik itu adalah hari
hari baik. Jadi jawabannya itu, Pak, saya mau nanya hari baik yang mana? Jawab, hari baik adalah ketika Bapak mentauhidkan Allah. Itu hari baik. Kapan? Kapan saja selama tetap mentauhidkan Allah, maka Bapak hari baik. Oh, berarti di situ boleh nikah? Boleh. Puasa juga boleh nikah, nggak dilarang puasa. Nikah, ya kan? Yang dilarang apa? Apa? Makan dan minum bulan puasa gitu kan? Ya kalau pengantin kan jelas, Pak. Maksud yang lain ya kan? Kalau nikahnya nggak dilarang, boleh. Bahkan bagus kan, hemat kalau nikah bulan puasa pagi-pagi. Cocok, masa pukul minta minum. Ya, jadi akidah kita mengajarkan, tauhid kita mengajarkan seperti itu. Dalam tauhid rububiyah, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Itu pokoknya udahlah, antum-antum mana bismillah lah. Sudah tenang lah insyaallah ya. Ya, jangan sudah tenang atau udah meninggal. Kita sudah tenang meninggalkannya. Bukan. Yang tenang itu kalau kita bertauhid, berakidah gitu kan. Itu tenang kita. Kenapa? Karena dimanapun kita berada, ya, ta'alluq kita hanya kepada Allah dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena Allah zat yang maha. Ya, kalau Allah zat maha, di mana letaknya ya manusia untuk meragukan Allah? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Maka kalau dibaca tafsir Jalalain Al-Mahalli atau As-Suyuti, ya, kondisi apapun yang menyebabkan tidak nyaman di dalam jiwa kita kan Nabi ajarkan cuma cukup bertawud dengan Al-Falaq, An-Nas. Dan itu ana nasihatkan untuk antum semua, bukan hanya urusan sihir, tapi urusan termasuk antum yang biasa jalan, yaitu ini, ain, mata itu. Baca itu ketika jalan. Ketika ada sesuatu yang mengganggu tentang urusan dunia, baca Al-Falaq An-Nas supaya tidak mengganggu lagi mata kita. Artinya tetap kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Baik. Kan ada tuh ketika tetangganya beli mobil baru, hatinya sakit gitu kan. Dari mana nih? Asalnya pandangan mata, nador ini. Ya. Maka Nabi mengajarkan ucapkan ta'awud Al-Falaq An-Nas tadi supaya terhindar dari angin tadi. Angin banyak disebabkan karena ini pandangan kita. Fudulul nadhr, berlebihan dalam memandang bisa mengakibatkan terkena sihir angin. Ya. Solusinya apa? Al-Falaq An-Nas. Nah, dalil berikutnya surah Ali Imran ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ayat berikutnya. Ini termasuk bagian daripada kerajaan dunia, kerajaan langit dan bumi yang kadang-kadang manusia juga ingin menjadi raja, ya kan? Ingin menjadi raja di bumi kan begitu. Maka katakanlah sesungguhnya kerajaan langit dan kerajaan bumi milik Allah. Bisakah kita mendapatkan kerajaan itu? Jawabannya bisa. Apa? Irhamu man fil ar, yarhamukum man fis sama. Ya, sayangilah mereka yang ada di bumi, maka seluruh makhluk yang ada di langit akan menyayanginya. Kalau mau seperti itu, sayangi mereka. Ya kan? Maka Allah akan angkat derajatnya, ya, menjadi tinggi. Karena tinggi dan rendah biyadikal khair kan? Kalau biyadika itu di tangan Allah kan? Allah yang menggerakkan, Allah yang mengatur. Si fulan derajatnya tinggi, si fulan derajatnya rendah. Ini rububiyah. Gak ada campur tangan yang lainnya, tidak. Ya, mutlak ini hak prerogatif Allah tabaraka wa taala. Nah ini, maka surah Al-Imran ini ya bisa dijadikan sebagai zikir. Antum juga bisa dibaca ba'da salat ataupun di waktu yang lain, ataupun kalau doa dari Al-Qur'an dibaca dalam salat, khusus dalam tasyahud akhir boleh. Dalam tasyahud akhir. Tapi kalau antum imam jangan panjang-panjang, ya, sesuaikan dengan kebiasaan. Jangan mentang-mentang imam baca semua zikir ya, sampai lebih panjang tasyahudnya daripada sholatnya. Itu nggak benar juga, nggak ada sunnahnya kayak begitu ya. Ini kalau sholat sendiri malam baca, ya, baca. Termasuk nikmat yang luar biasa yang besok akan berikan Allah kepada kita. Nikmat apa? Nikmat bisa memandang wajah itu baca juga dalam tasyahud akhir. Misal udah hafal doanya ya. Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkan kepadaku bisa memandang
kenikmatan bisa memandang wajahmu. Itu para ulama membaca dalam tasyahud akhir setelah berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu dibaca. Udah benar hafal nanti ya. Kan itu kenikmatan yang luar biasa bisa memandang wajah Allah. Betul adanya wajah Allah, betul. Karena Quran dan Sunnah menjelaskan Allah punya wajah. Ya kan? Tapi bagaimana wajah Allah? Jangan. Gitu ya. Yang jelas minta. Sampai di hadis, jangan memakai pendahuluan wajah Allah kalau meminta urusan dunia. Hanya boleh meminta surga yang diawali dengan memakai wajah Allah. Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan tawassulnya apa? Wajahmu yang mulia, maka masukkan aku surga. Itu boleh. Tapi kalau minta urusan dunia dengan memakai biwajhikal karim, wajah Allah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Seperti itu. Jadi kita bakal mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan itu sudah diatur oleh siapa? Oleh Allah. Gitu. Jadi kalau ada yang kaya, alhamdulillah. Berarti kan Allah angkat derajatnya. Moga-moga terus diangkat sampai besok di akhirat. Mulia di dunia, insya Allah mulia di akhirat. Kan seperti itu harusnya. Dan para ikhwan, para laki-laki memang harus seperti itu. Harus seperti itu ya. Harus punya duit banyak. Badan harus sehat. Ya, kalau nggak duit aja bagaimana bisa sedekah? Bagaimana bisa infak? Bagaimana bisa umroh? Bagaimana bisa haji? Ya, ya, yang masih muda bagaimana bisa... Anda sih nggak mau jelasin itu sebetulnya. Tapi ya terima kasih udah dilanjutkan gitu ya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kan itu boleh-boleh saja. Boleh saja, nggak ada masalah. Nah, kemudian di surah Luqman ayat 11. Anda bacakan saja. Hada khalqullah fa'aruni mada khalaqal ladzi min duni. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Ini Allah nantang. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya hada khalqullah. Ini ciptaanku. Lalu Allah katakan perlihatkan kalau ada memang seseorang yang telah menciptakan sesuatu makhluk kemudian dihidupkan, diurus, dipelihara. Perlihatkan makhluk apa? Makhluk apa ini menunjukkan bahwa yang tadi berbagai segala sesuatu ciptaannya harus merujuk kepada satu pencipta, satu pengurus, satu pemelihara, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ya. Insyaallah. Miara burung boleh? Miara burung. Ada yang miara burung ada? Ada. Kenapa? Kan ada nanya. Boleh nggak miara burung? Boleh, nggak ada masalah. Asal burung itu dimerdekakan dengan baik. Ya. Carikan kalau burungnya cowok, ya, yang pejantan itu carikan betinanya. Ya, begitu. Carikan. Kemudian kasih kebebasan, kasih sarang. Sarangnya ya seluas langit dan bumi. Ya dilepas. Ya kalau masih disangkar tetap gak bebas kan. Jadi kalau antum Allah takdirkan punya rezeki, punya untuk satu kelurahan di sini itu, insya Allah gak ada masalah. Ya, satu kelurahan. Kalau satu sangkar gini kan, ya itu kawinnya juga kasihan dia. Ya, pokoknya itulah kira-kira. Yang punya burung, ya. Karena Allah yang menciptakan, yang mengurus, kasihlah kebebasan pada dia, ya. Karena dia hewan juga harus kawin, ya, kawin gitu. Dan kawin juga hewan harus bebas, karena hewan itu karakternya kalau kawinnya bebas, gitu kan. Ini malah kawin disangkar. Bayangin ya, hewan itu di mana aja coba? Di depan antum, dia kabel listrik, ya kan? Jangan antum mencela juga ya, kawin sembarangan, dia hewan. Yang harus dicela itu LGBT. Ya kan? LGBT sembarangan, bahkan dihalalkan, dilindungi itu dicela. Harus kasih tahu, istrinya Nabi Lut alaihissalam gak ikut itu, enggak, tapi dia mempromosikan. Bahkan menjamu tamu-tamunya, gitu kan? Sama akhirnya diazab oleh siapa? Oleh Allah gitu. Tapi masalah burung segala macam kasih kebebasan, ya. Kalau punya duit yang miara burung tuh beli kemudian lepaskan. Ya memang liarnya dia termasuk hayawan yang memang kata Nabi sebagaimana kucing. Kucing itu apa? Tawafud. Yang tawaf itu dekat kepada manusia. Itu hewan apa? Hayang. Itu boleh. Ya. Yang Nabi anjurkan itu tetap kasih makan. Kalau dipotong dengan cara yang baik. Maksudnya pisaunya tajam gitu kan. Itu aja. Karena termasuk hewan yang tawafud. Yang hidup memang dekat dengan manusia. Kalau di hutan ya namanya ayam hutan gitu kan.
Itu Masya Allah. Nggak ada masalah. Ayam, entok, mentong, bebek, ya nggak ada masalah. Apalagi yang punya tanah luas, udah biara itu entok. 1 tahun udah gede Pak. Bisa 5 kilo tuh ya. Potong waktu Idul Fitri udah ada, bagikan sama teman-teman semua. Kan manfaatnya banyak itu ya. Insya Allah. Kalau ada yang bisa bikin nasi kebuli, bikin nasi kebuli. Habis ngaji makan nasi kebuli. Ya kebuli apa nih? Kebuli bebek. Kan jarang tuh ya. Dari mana Pak? Ternak sendiri. Masya Allah. Itu kan. Itu namanya amal soleh seperti itu. Bukan anak nganjurin, bukan. Ya. Yang punya tanah luas saja. Yang tanah luas gitu ya. Ini tauhid rububiyah seperti itu. Mungkin dua ayat lagi Anda bacakan. Di surah Al-Mulk ayat 21. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Allah bertanya, atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Nah, itu kan yang tadi tukang sol rezekinya ditahan, ya. Bahkan ada orang Mak, cari mobil second gitu. Ada yang cerita ke anak berhari berminggu-minggu nggak dapet. Padahal yang buka showroom, nah, Allah bertanya siapa yang nahan rezeki itu? Kalau bukan aku, Masya Allah. Oh, rububiyah. Gak boleh menyalahkan waktu, gak boleh mencela. Jangan, dosa apa saya kok cari mobil belum dapat? Tapi tidak boleh. Ini iman ayat ini. Siapa yang menahan rezeki itu? Kalau bukan Allah. Kalau ditanya, dosa apa saya? Pasti banyak. Pasti? Jangan diragukan lagi. Kenapa? Dalilnya jelas. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam punya dosa. Jangan. Ada orang yang begitu. Saya dosanya apa sih ya? Di HP anak tuh ada seorang eh, mohon maaf, yang suaminya meninggal, udah lama, berarti kan janda itu ya. Itu sudah berkali-kali dia dideketin oleh ikhwan, oleh laki Ustaz. Kenapa saya setiap dideketin, kemudian saya respon kok dia tuh gak jadi, bahkan cenderung bermain-main. Ya. Karena bilang, justru kamu merespon itu bagian daripada kemaksiatan dan itu yang akan menyebabkan tidak jadi. Kaget dia, loh kok bisa Ustaz? Kan aku cari, ya carinya bukan seperti itu. Ya kan? Bukan seperti itu. Lewat ta'aruf, karena akhwat itu kan menunggu. Ya, menunggu. Jadi kalau di dalam ilmu tajwid itu seperti idgham. Idgham mislen, idgham mutajanisen, idgham mutamathilen. Ya kan? Itu perempuan. Sementara yang mencari itu ikhwan kan gitu. Kan Qur'annya begitu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha kan? Wa batha minhuma rijalan, bukan nisaan wa rijalan, tapi rijalan katsira. Yang mencari itu laki-laki, rijal, bukan nisa. An-nisa itu di rumah, Pak. Ya kan? Kemudian lewat ta'aruf, ya. Nah, seperti itu. Kemudian si Hot ini sampai sekarang belum dapat, ya. Belum dapat. Anak nasihatkan, hindari perbuatan-perbuatan ta'aruf via telepon dan lain sebagainya. Itu bagian kemaksiatan, justru akan menghalangi rezekimu. Jodoh kan rezeki kan? Menghalangi rezekinya. Dia nanya ke anak tuh, Ustadz dosa apa ya saya? Ini tuh anak langsung sekat itu. Justru dosa itu, ya, tiap ada laki-laki dideketin itu dosanya. Jangan bertanya dosa apa, gitu ya. Nah ini maksudnya. Jadi kalau rezeki sudah ditentukan, Allah kasih rezeki kepada siapapun. Apa yang menghalangi? Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ad-Dawa di antara yang bisa menghalangi rezeki itu yang Allah takdirkan. Bukan nggak sampai maksudnya. Suatu saat bakal sampai, tapi Allah halangi. Apa itu? Kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa menghalangi sebab sampainya rezeki, ilmu segala macam itu dengan kemaksiatan bisa menghalangi sampai ke dalam diri kita. Maka jangan bertanya dosa apa kita. Yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya segera bertobat. Jangan bertanya dosa karena pasti punya dosa. Nah ini, jadi siapa yang bisa memegang rezeki kalau bukan aku kata Allah. Masya Allah luar biasa ya. Bisa lurus kalau ini ya, insya Allah ya. Apa yang kita hari ini, oh mau nagih utang kok gak dapat. Padahal sudah janjian. Katakan ini. Aman hadal ladzi yarzuqukum in amzaka rizqo. Ditanya, bang gimana? Dapat nagihnya? Enggak. Tiba-tiba orangnya tadi ada kebutuhan pulang. Gak usah. Iya, gak usah. Kita bilang, lain waktu insya Allah alhamdulillah ala kulli hal ini orang yang bertauhid. Orang yang sudah, insya Allah esok. Besok nggak ada lagi, sudah terus seperti itu. Ingetin. Kalau sampai kita pusing, apa kata Quran? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau sudah dikasih jatuh tempo, tapi tetap dia nggak mau bayar, maka sodakohkan saja kata Quran. Maka hatimu akan lega. Kan solusinya jelas. Karena itu berarti bukan rezeki
Kita sehingga Allah pegang itu. Allah tahan. Kalau di kita nggak mungkin ditahan sama Allah, apalagi orang baik. Pasti langsung dikasih. Dalilnya mana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Bahkan jangankan kita nyari, Pak. Nggak dicari, datang bayar sendiri. Kan katanya 3 bulan. Pinjamnya ini sebulan sudah datang. Alhamdulillah dapat rezeki. Masya Allah. Min haitsu la ya. Beriman. Tauhid rububiyah. Ya. Pokoknya harus kayak ginilah tauhid ini. Kalau enggak, ya meragukan tauhid rububiyahnya gimana? Padahal hidup kita kayak begitu kan? Muamalah kita kayak begitu, Pak. Dan jangan sampai enggak benar tauhidnya di sini. Masya Allah, penuh kesyukuran, abdan syakuro, abdan soburo. Dia sebagai hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar. Kenapa? Paham tauhid rububiyah. Baik. Yang terakhir di halaman ini, ya, surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji milik Allah, lillah, yang milik Allah Rabb. Tadi sudah Anda bahas, yang memiliki, yang menguasai, dan yang memelihara semesta alam. Selesai kan? Yang mengurus, yang mengatur, yang memelihara semesta alam. Mau apa lagi? Kita cuma diperintahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Gak usah mikirin yang lainnya, gak usah, itu aja. Karena yang ngurus ini semua, ya, yang mengurus semesta alam itu Allah, selesai. Ngapain ikut ngurus bumi? Ya, kalau ada isi bumi memang disuruh diolah, tapi bukan kita yang ngurus, diolah dengan ilmunya. Ya, ada apa? Tembaga, ada biji besi. Masya Allah, besi itu ada bijinya. Ada batu bara, ada emas bener ya, bukan emas Jawa nih. Ada emas, macam-macam itu diolah. Karena masuk kepada yuhyil ardul mauta, kita menghidupkan dengan perintah Allah bumi yang mati. Supaya apa? Manafi' linnas, supaya bisa memberikan manfaat yang banyak untuk manusia. Tapi ini kan orang-orang yang di bidang ilmunya, gitu ya. Pokoknya lebih tenang lah pasti dengan tauhid rububiyah. Ini baru satu, ikhwan ya. Masih ada 2. Uluhiyah, asma wa sifat. Mudah-mudahan panjang umur lah, insyaallah. Saya Anda cukupkan 10:30, yang nggak dibaca semua, yang ada bukunya. Kalau yang belum jelas nanti ditanyakan, gitu ya. Insya Allah ketemu dengan izin Allah sebulan kemudian, ya. Insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang jawab. Silakan. Umar bin Khattab telah memberikan satu fatwanya. Yang namanya perintah penguasa atau pemimpin, dia akan lahir, ya, lahir sesuai dengan surah. Surah itu gambaran rakyat. Paham ya? Jadi pemimpin itu akan lahir sesuai dengan gambaran rakyatnya. Kenapa? Karena yang memimpin pemimpin itu siapa? Rakyat. Ya. Artinya juga maslahat dan mafsadatnya ya tergantung itu. Seperti ini misalkan banyak menjadi segala marut, katakan umpama, atau mahal atau susah, kembali kepada kemaksiatan, ketidakmentauhidkan rakyat, itu sudah pasti. Sudah pasti. Ya, seperti itu. Jadi bukan tidak mutlak salahnya pemimpin, tapi yang jelas yang salah siapa? Kita sendiri. Nah, wa anfusakum wa ahlikum nar, dirimu, keluargamu, gitu kan? Sekarang bukan gembar-gembar yang lainnya, perbaiki individunya, tauhid enggak, termasuk ini rububiyahnya. Ya. Masih yang ditakutkan, mohon maaf. Kemarin ketika Covid itu semua takut. Tentang apa? Bukan cuman kematian. Para ekonom juga takut jatuh apanya? Hancur ekonominya. Faktanya yang makan tetap makan kan? Bahkan yang dikeluarkan dari tempat kerjanya tetap dia dapat duit. Allah Ta'ala ada yang nganterin segala macam gitu kan.
Ini yang diributkan itu dengan cara yang tidak syar'i, kan gitu. Berarti kan tidak boleh dong sebab maksiat kemudian pengen dibetulkan dengan maksiat. Dari mana? Ya kan? Mestinya kan mentauhidkan Allah. Ketika tadi terjadi suatu musibah ya bersyukur, kemudian introspeksi diri yang dilanjutkan dengan memohon kepada yang memiliki langit dan bumi, memperbanyak istighfar. Ya, bagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara." Ya kan? Perbanyaklah istighfar kepada Allah maka aku akan turunkan hujan dari langit. Ya kan? Sumur-sumur yang tidak akan berair gitu kan. Bahkan yang tidak punya anak juga akan Allah kasih. Ketika istighfar itu kepada Allah yang memiliki langit dan bumi, bukan cuma duit, anak dikasih, hujan dikasih, bayang. Sekarang hujan sudah ada, kenapa hujan menjadi adab? Nah, jelas. Ya? Tidak mungkin kan Allah mengadab wa ahluha muslihun, ya, sementara penduduknya orang-orang baik, tidak mungkin. Ya kan? Pasti Allah menurunkan adab karena penduduknya tidak. Nah, ini yang lucunya, sudah penduduknya tidak baik merasa baik. Yang Allah jelaskan dalam surah Kahfi, alladzi dhalla sa'yuhum bil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna. Sudah enggak baik menyangka dia menjadi orang baik, bahkan ingin memperbaiki dunia ini dengan cara yang tidak baik. Waliyadzubillah, serem sebetulnya. Memperbaiki bumi ini dengan cara yang tidak. Bagaimana biar pajak besar ya, misalkan ternak PTS ya, bisa. Nggak bisa pengen banyak duit dengan cara seperti itu. Pengen antum kaya dengan cara riba, nggak ada orang riba yang kaya. Ya, ya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi. Ya. Saja. Ya, tapi Anda mohon kabar Anda jawab di babnya ya. Kedua ini bersangkutan antara masa dengan Allah bersemayam, dan ini sangat 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 ini ya, bahasan ini nih tentang Allah bersemayam, dan nanti kalau dari ini harus detail supaya ya bisa dicatat dan lain sebagainya. Insya Allah mohon bisa, insya Allah. Kalau ya, ini seru juga nih ala arsy ini, tapi bagus. Ya, mengingatkan saya juga supaya nanti di babnya lebih detail. Insya Allah. Terima kasih Pak ya. Yang lainnya ada lagi? Ya ya. Hmm. Kalau membiasakan semua gunung nggak boleh. Tapi kalau darurat boleh. Ya. Tapi tetap dengan cara tidak boleh dendam. Ukuran semut badannya sekuat apa sih? Masa udah dibanting-banting. Ya, artinya bunuh-bunuh aja. Bismillah, tetap bismillah. Bismillah. Ya. Harus yang sekaligus bisa mematikan semua. Ya, bisa. Kalau bisa dia evakuasi, mana dipindahkan gitu, dipancing, seperti itu. Tapi kalau sudah mengganggu, menggigit, dan refleks antum bunuh, takut, karena ada yang hitam tuh kan galak itu, antum bunuh nggak ada masalah. Tapi baca bismillah ya. Baca bismillah itu. Kan ada orang kebiasaan bunuh semut di mana itu nggak boleh. Ada fatwanya itu boleh pakai raket nyamuk. Ya, fatwanya itu boleh pakai raket. Karena itu bukan termasuk langsung pakai api. Itu dibakar langsung ya dengan api. Jadi boleh. Yang harus antum ingat, mungkin ajarkan di rumah, anak atau istri ya, kalau mau pakai itu bismillah ya. Bismillah. Ingat, Anda boleh membabi buta.
Nggak boleh. Sampah serapah nggak boleh. Boleh itu dendam. Bismillah. Ya. Panggillah seseorang dengan nama yang ia sukai dan enak didengar. Ya, walaupun misalkan dia itu ridho dengan itu, black black gitu. Tidak boleh karena akan dicontoh orang yang lain. Mungkin antum katakanlah ini contoh, misalkan antum manggil dia karena pertemanan nggak masalah. Tapi ketika ada teman antum lagi manggil dia, bisa jadi gak enak. Maka hindari kalimat-kalimat seperti itu karena bahayanya sebetulnya di belakang itu ya. Orang kan ada, weh bugel bugel, kan ada kan panggil itu kan. Ya orang mungkin dia manggil, gel, dia panggil lagi gel lagi kan. Tapi kan orang lain tiba-tiba ikut-ikutan ke antum. Enak, ini siapa lo? Kan gitu kan masalah itu bahayanya. Karena setiap apa yang kita ucapkan akan melahirkan pendidikan kepada yang lainnya. Ini yang berbahaya. Maka panggillah dengan khairul asma, dengan sebaik-baik nama yang dia sukai. Kalau punya lakob, misalkan misalkan eh, apa tadi Rudi dipanggil lakopnya misalkan Babe gitu kan, tidak ada masalah karena memang yang masyhur lakopnya itu ada. Tapi kalau dipanggil yang tadi yang jelek ya, karena akan diikuti oleh yang lain ini bahaya gitu ya. Allah. Beramallah maka Allah akan memberikan kemudahan di jalan. Ditentukan si fulan surga, si fulan neraka, dan ini juga ada bab khusus tentang ini. Sampai di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, datanglah seorang yang sudah membunuh sekian ratus orang ya. Nah, itu dalam Islam, kalau datang berita bunuh lagi, ini bab yang akan dibahas. Nanti coba ya, supaya detil ya. Yang penting jangan diragukan, kita hidup dengan maisyahnya Allah, kehendak Allah, tapi Allah memberikan khiyar pilihan. Mau datang ke sini monggo, nggak datang juga. Itu ada di sini ya. Falhamaha ujuraha wa punya konsekuensi mas. Nanti ada bahasanya yang disebut dengan Allah alim bima fis sudur. Allah mengetahui rasa yang ada di dalam hati ya. Orang-orang memang domirmu di mana, hatimu tuh sedang di mana. Gitu ya. Itu bahasanya. Banyak ya bab-bab yang akan kita bahas. Soalnya kan baru bab 5. Sementara babnya pasti berapa puluh bab ini. Ini rububiyah menurut Muslim dia bukan cuma alimah, bukan cuma mengetahui, tapi dia memahami. Ya, kalau mereka kan ketika ditanya ada wal in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulu Allah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Selesai. Kalau kita kecil kan bertambah keyakinan, bertambah amal soleh, dan bertambah tenang, dan bertambah apa namanya yakin bahwa besok akan Allah kasih yang lebih daripada ini. Yang Allah berikan cuma satu kan, rahmatnya. Sementara 99 besok itu bedanya rububiyah orang beriman dan tidak beriman. Kau bilang ternyata Pondok Indah itu tinggal enak. Atau yang usah itulah. Ternyata kita jadi orang kaya itu enak di dunia. Bagaimana kalau kaya di akhirat? Lebih enak lagi. Itu rububiyah kita sampai di sana. Kalau mereka enggak kan?
Tidak mengimani, enak gitu ya. Ternyata punya isi cantik tuh enak. Dibawa ke undangan enak. Walaupun kan pakai cadar, kan yang lihat. Ya kan? Maksudnya kita pede bawahnya gitu kan. Bagaimana dengan tambahan bidadari yang sampai sumsumnya kelihatan? Itu rupiah kita. Ya, nggak bahas ini dulu kan tadi motivasi katanya kan. Itu artinya sampai di sana dulu ya. Ini kan luar biasa gitu ya. Sampai-sampai sehingga para sahabat Nabi itu seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman ibnu Affan rela menghabiskan hartanya. Kenapa paham betul rububiyah ini? Sampai ketika Abu Bakar ditanya ya, apa yang kau tinggalkan kata Nabi? Lalu Abu Bakar katakan Allah wa Rasul. Hanya Allah dan Rasulnya. Coba rububiyahnya luar biasa. Ya, kaya Abu Bakar tetapi habis untuk di jalan Allah dan Rasulnya gitu. Apa yang kau tinggalkan Allah dan Rasul? Ada orang kaya kayak begitu hari ini. Sedangkan semua terus apa untuk keluargamu? Allah dan Rasul. Rububiyah tingkat tinggi. Ya, dan mengimani itu. Bedanya orang Muslim, orang kita sampai di sana dan harus sampai. Ya. Karena cukup kan nggak ya? Apa yang terakhir aja untuk hari ini insyaallah. Allah taala alam bisawab. Subhanallahi wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.